cakep, gue tanggepin. Pengen pansos dasar caper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ali Pariawan dari kelas 04 SMJE 022. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Mutawali SEIMM selaku mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi dan akuntansi biaya. Pengertian manajemen produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pencipta barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk manajemen produksinya juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan suhu mencapai tujuan sehingga barang dan jasa dihasilkan sesuai dengan suatu yang direncanakan. Fungsi manajemen produksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah memiliki ketertarikan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Untuk yang kedua yaitu proses pengolahan. Nah, untuk proses pengolahan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk dalam pelaksanaannya. Proses ini sangat penting terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk yang ketiga yaitu jasa pendukung. Untuk jasa pendukung artinya sebuah seseorang yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan kita gunakan dalam produksi sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk yang keempat yaitu pengendalian ataupun pengawasan. Pengendalian atau pengawasan adalah fungsi yang digunakan untuk manajemen proses kegiatan agar sesuai dengan rencananya. Yang untuk aspek manajemen produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perencanaan produksi. Untuk perencanaan produksi tujuannya perencanaan produksi adalah agar proses produksi yang dilaksanakan berjalan secara sistematis. Beberapa keputusan yang berhubungan dengan perencanaan produksi diantaranya yaitu jenis barang, bahan baku yang digunakan, kualitas barang, sama pengadaan produksi. Untuk yang kedua yaitu pengendalian produksi. Untuk pengendalian produksi ataupun kontrol produksi sangatlah diperlukan agar proses produksi berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan dengan biaya yang optimal. Beberapa kegiatan dalam pengendalian produksi yaitu yang pertama membuat perencanaan, yang kedua yaitu menyusun jadwal kerja, yang ketiga menentukan target market produk, yang ketiga dari aspek-aspek manajemen produksi yaitu pengawasan produksi. Tujuannya yaitu pengawasan produksi adalah agar hasil produksi sesuai dengan biaya yang optimal. Beberapa kegiatan pengawasan produk yaitu menentukan kualitas barang, membuat standar barang, sama pelaksanaan produksi sesuai jadwal. Ruang lingkup manajemen produksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keputusan atau kebijakan yang mengenai desain. Nah,
desain ini dalam hal ini tergolong tipe keputusan jangka panjang dan dalam arti yang luas meliputi penentuan desain dari produk yang akan dihasilkan, desain ataupun lokasi dan tata letak pabrik, desain ataupun kegiatan pengadaan masukan yang diperlukan, desain atas metode dan teknologi pengolahan. Untuk yang kedua yaitu keputusan ataupun kebijakan mengenai transformasi. Transformasi adalah keputusan produksi atau operasi ini berjangka pendek berkaitan dengan keputusan teknis ataupun operasi. Untuk yang ketiganya yaitu keputusan ataupun kebijakan mengenai berkesinambungan ataupun perbaikan. Ya sifatnya berkesinambungan ataupun terus-menerus. Maka kebijakan tersebut yaitu bersifat rutin. Selanjutnya, pengertian akuntansi biaya. Untuk pengertian akuntansi biaya adalah hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, serta menganalisis segala unsur biaya, baik merupakan biaya langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan pada proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi akuntansi biaya. Ada dua. Yang pertama yaitu penentuan harga pokok. Fungsi akuntansi biaya yang pertama adalah untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk menentukan harga pokok diperoleh dengan cara mencatat, menggolongkan, memonitor, dan meringkas seluruh komponen biaya yang dihubungkan dengan proses produksi ataupun dari data yang historik yang dijadikan acuan pihak manajemen dalam penentuan harga pokok produksi. Untuk yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Dasar yang digunakan dalam estimasi biaya adalah data histori dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Nah, dalam perencanaan dan pengendalian biayanya, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan. Nah, ketika kita ada selisih nih contohnya antara biaya sesungguhnya dan perencanaan biaya. Jika kita ada, maka pihak manajemen akan menganalisis penyebab terjadinya selisih serta mempertimbangkan tindakan koreksi yang memang perlu dilakukan sebuah bentuk pengendalian. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Yang pertama, biaya produksi. Untuk biaya produksi, akumulasi dari semua bagi biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk ataupun barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, barang ataupun pabrik. Untuk yang kedua, biaya pemasaran, biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contoh dari biaya pemasaran adalah biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum, biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan sebagai kegiatan produksi dan pemasaran produk. Misalnya nih, untuk biaya gaji karyawan, contoh ya, gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Yang kedua, biaya tetap. Biaya yang
selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya tetap ini memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah ataupun tidak dipengaruhi oleh periode ataupun aktivitas tertentu, dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Nah, bila volumenya rendah, maka fixed cost ataupun biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, biaya tetap per unitnya rendah. Contoh, gaji karyawan toko komputer per bulannya adalah 800.000. No, gajinya karyawan tuh 800.000. Jika dalam suatu bulan toko tersebut hanya melayani 10 kali pembelian, contoh dari sebulannya itu 10 kali pembelian ya, ataupun contohnya 30 kali pembelian, gaji karyawan tetap 800.000. Untuk gaji tetap tersebut yang disebut adalah sebagai fixed cost ataupun biaya tetap. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi akumulasi dari semua biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk ataupun barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, barang ataupun pabrik. Untuk yang kedua, biaya pemasaran. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contoh dari biaya pemasaran adalah biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan sebagai kegiatan produksi dan pemasaran produk. Misalnya nih, untuk biaya gaji karyawan, itu contoh ya, gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Untuk kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut, manajemen produksi adalah kegiatan yang berkaitan pencipta barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk akuntansi biaya merupakan bagian penting dari perhitungan pembiayaan produksi yang akan berdampak pada kelangsungan produksi dan penentuan masa depan kita, strategi bisnis kita. Untuk menghasilkan sebuah pencatatan akuntansi biaya, tentunya sebuah perusahaan harus memiliki pencatatan transaksi dengan baik dan benar agar terhindar dari salahnya perhitungan dalam menyusun laporan keuangan. Karena setiap detail transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang dicatat dan disusun dalam laporan akan membantu penentuan langkah bisnis kita ataupun bisnis perusahaan kita. Sebuah perusahaan selanjutnya, selain itu, laporan tersebut juga bisa digunakan untuk mengukur performa kinerja sebuah perusahaan kita. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dari kata-kata ataupun pemaparan materi, bila salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo ngarep gue tanggepin, pengen pansos dasar capek.